Mulai? Dah, Bang. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini untuk dari kami sebagai kuasa hukum atau lawyer atau advokat dari klien kami, Ibu Tasya Farahsya, ingin menyampaikan update terbaru terkait perkara yang sedang berjalan. Sebagaimana telah kami sampaikan pada 2 minggu lalu bahwa putusan perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah diputus pada tanggal 12 November tahun 2025 terkait dengan perceraian, bahwa seluruh permohonan kami telah dikabulkan. Namun demikian, kami telah menyampaikan bahwa ada batas waktu yaitu 14 hari setelah putusan itu diucapkan, yaitu sebetulnya harusnya jatuh pada hari ini apabila tidak ada keberatan dari pihak baik penggugat maupun tergugat. Cuma kan dalam hal ini kami sebagai penggugat, kami menerima karena pada dasarnya apa yang kami mintakan telah dikabulkan. Ternyata baru saja kemarin kami mendapatkan update dari Pengadilan Agama. Saya mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ternyata tergugat ini mengajukan banding. Seharusnya tuh hari ini sudah inkrah, tapi karena kemarin banding jadi proses masih berjalan. Itu yang pertama. Namun selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kami ingin meluruskan, karena kami mendengar beberapa isu-isu, rumor-rumor, berita-berita itu bahkan sampai ke saya, terlepas dari saya advokatnya Ibu Tasya atau bukan, sampai juga kepada Bapak Rifat, sampai juga kepada Ibu Tasya sendiri, sampai juga ke keluarganya, ke teman-temannya. Mungkin saya nggak tahu apakah berita ini ada pada medsos apa tidak, cuma ini udah santer di luar sana. Jadi ingin kami luruskan terkait dengan uang-uang yang pernah menjadi permasalahan dalam perkara ini. Sebetulnya belum ada perkara sih, kami belum pernah mengajukan laporan polisi, gugatan, nggak ada. Cuma kami telah mengadakan pertemuan pada 3 minggu lalu kalau nggak salah. Kami telah memberikan waktu menunggu itikat baik. Di perjalanan ini saya belum pernah ketemu lagi baik dengan lawyernya, baik dengan prinsipal tergugat yaitu Bapak Ahmad. Tapi di luar sana kami mendapatkan informasi atau berita rumor bahwa ada berita bahwa uang tersebut telah dikembalikan. Di sini kami ingin meluruskan bahwa hingga detik ini, hingga saat ini, hingga hari ini, 1 peser pun uang belum pernah ada yang dikembalikan. Baik kepada klien kami maupun atau melalui kami sebagai advokatnya belum pernah ada. Bahkan pertemuan yang kami lakukan pada beberapa minggu lalu telah kami berikan waktu. Kami pada dalam pertemuan tersebut sifatnya juga lebih tidak terlalu menekan. Kami berikan kebebasan, berikan waktu. Ketika kami tanyakan kembali bagaimana update-nya, masih digantung. Jadi sebetulnya klien kami telah memberikan keluangan, namun malah ada berita seperti ini. Jadi akan kami luruskan, tidak ada uang yang kembali sama sekali. Kami juga melihatnya tidak ada itikat baik sama sekali. Mungkin ke depannya apakah kita akan melakukan langkah hukum yang lebih serius, nanti akan kami pertimbangkan. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana, karena hingga saat ini bukannya ada update kepada kami atau maupun langsung kepada Ibu Tasya, namun malah berita-berita bohong yang di luar sana yang bahkan bisa sampai kepada kami. Jadi sekali lagi kami luruskan terkait dengan uang tersebut belum pernah ada kembali sepeser pun, baik melalui kami sebagai advokat maupun pada Ibu Tasya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Jadi yang kami juga nggak nyangka juga bahwa ternyata pihak dari pihak dari Ahmad juga mengajukan banding, yang saya rasa juga untuk apa ya, karena memang kan sudah sama-sama sepakat, toh juga secara siri juga kan secara agama sudah ditalak gitu kan. Jadi sebenarnya sudah selesai gitu. Tapi dan Tasya juga kan selama ini kan sebenarnya memikirkan nama baik keluarga, memikirkan apabila nanti ada perkara-perkara hukum lainnya, nanti anak-anaknya kalau sudah besar bagaimana melihat berita-berita tersebut. Sebenarnya Tasya sangat luar biasa loh. Dia uang sebesar itu dia nggak pikirin, dia berusaha untuk udah jangan diangkat, kalau bisa dilupakan aja karena memang untuk kebaikan nama baik keluarga. Dia memikirkan itu loh, tapi ternyata berita yang di luar malah katanya sudah diselesaikan gitu loh. Kok jadi ngelunjak begitu gitu kan. Jadi saya rasa juga kok kita baik-baik, kita mau semuanya baik, tapi kok malah bikin berita bohong seperti itu gitu loh. Jadi ya kita mau klarifikasi di sini bahwa tidak ada itu pembayaran apapun, tidak ada yang dilakukan.
dan terkait dengan dugaan-dugaan dugaan-dugaan tindak pidana yang ada, itu ada beberapa peristiwa yang artinya perkara ini pun bisa terjadi beberapa kali. Artinya bisa dilaporkan dalam beberapa perkara yang berbeda. Karena peristiwanya berbeda, buktinya berbeda, saksinya berbeda, yang terlibat juga berbeda. Jadi kalau kita mau fight, ya kita fight kalau gitu. Gitu. Kita baik-baik, mereka begitu, ya udah kita fight aja. Kita lihat nanti. Kalau kami rasa buktinya sudah kami kumpulkan, hasil audit sudah ada semua. Audit pembangunan rumah, bagaimana kondisi rumah setelah diaudit, keuangan PT, ya kan? Jadi keuangan-keuangan yang lain semuanya sudah diaudit dan sudah ada hasilnya, sudah. Tapi ternyata malah ditantangin begini gitu. Jadi saya rasa ya udah. Gini, ada beberapa berita yang sampai ke kuping kami lah ya. Ini kembali lagi, saya nggak tahu ini ada di media sosial apa tidak, tapi ini nyampai kepada kami, ke ya lingkungan kami lah, ke circle kami juga, bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya kita kita kulik lagi lebih dalam, bukti yang kita pegang ini sangatlah kuat, kami sangat meyakini. Jadi ya ke depannya sih ya kami mohonlah nanti teman-teman lebih bijak kalau misalnya ada berita-berita seperti ini. Sama sekali sampai sekarang belum ada sepeser pun. Jangankan mau di bawah 10 miliar, 100 juta pun belum pernah ada kembali gitu. 50 juta pun nggak ada yang kembali gitu. Bayangin aja uang segitu banyak, Tasya itu nggak pusing kok. Nggak mau dia tadinya mau melakukan upaya hukum apapun terkait dengan uang itu. Karena pikirkan udahlah, ini demi nama baik. Kan dari awal juga kami pikir kan ya udah putusan ini sudah selesai, mungkin bisa jalan move on kepada masing-masing urusan, karena memang dari awal Bu Tasya sendiri, Tasya ini mau fokus kepada karirnya, fokus kepada hidupnya, fokus terhadap mengurus anak-anaknya. Jadi ya mungkin untuk perkara ini sudah selesai, kemarin diputus, jika diterima ingkrah ya mungkin bisa membuka lembaran baru. Cuma dengan adanya banding ini kami menerima kemarin, kami juga cukup kaget karena banding ini diajukan oleh tergugat H-1 dari ingkrah. Jadi ya padahal kan ada waktu nih 14 hari ya. Ternyata ya ini ya udah, kalau misalnya nanti ada banding, kami tunggu memori bandingnya, kita baca alasan banding dari mereka apa, ya akan kami hadapi. Gitu sih. Ini kan perkara cerai, harusnya udahlah selesai aja. Ngapain sih? Emang mau bagaimana lagi gitu loh. Ya kan toh Tasya juga sudah ikhlas juga. Tapi kok masih ngotot begini, ya kita lihat nanti. Kalau memang mau fight ya kita fight lah. Kita lihat gitu. Mungkin yang memperberat akhirnya banding poinnya apa sih, Bang? Kita belum tahu. Oh, kita nggak tahu. Yang banding kan sana. Yang banding sana, dan sampai saat ini ya yang kami dapat ini baru pemberitahuan bahwa pihak tergugat mengajukan banding dalam perkara nomor 3167, seingat saya itu perkara Bu Tasya. Nanti prosesnya kalau kita ngomongin secara prosedural, dari pihak kami sebagai terbanding, berarti kan pembandingnya mereka akan menyiapkan memori banding, meskipun itu juga tidak wajib sebetulnya. Cuma di situ kami dapat melihat alasan banding dari mereka apa. Ya kami akan mempersiapkan kontra memori bandingnya, kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Jadi kan sebenarnya banding itu kan pada intinya yang melakukan banding, upaya hukum banding itu tidak terima dengan putusannya gitu. Sedangkan putusannya kan kalau kalian lihat kan Tasya kan nggak minta apa-apa. Tidak memberatkan. Nggak minta nafkah, nggak minta apa. Hak asuh anak juga Hak asuh anak juga disepakati. Terus apa yang nggak terima gitu? Apa ini yang mau dipermasalahin? Apakah tidak mau cerai? Iya, nggak mau cerai, mau rujuk. Iya, betul. Atau seperti apa gitu kan? Perihal yang uang itu berarti dari 3 minggu belakangan yang adanya pertemuan itu sampai sekarang benar-benar nggak ada itikat baik ya? Sampai sekarang tidak ada. Bahkan terakhir dari kami menanyakan update bagaimana. Ya karena kan sebetulnya gini ya, kalau kita ngomongin secara logika aja ya, kami ini kan sebetulnya mereka yang seharusnya mengejar kita, karena mereka yang melakukan dugaan-dugaan itu. Gimana juga mereka bilang sedang dilakukan penghitungan, dalam waktu dekat akan dilakukan update. Namun demikian 3 minggu tidak ada update, ya kami tanya bagaimana perkembangannya. Kalau enggak ya mungkin akan kami lakukan tindakan hukum lebih lanjut. Tapi responnya mereka pun adalah masih menunggu, masih menghitung. Di sisi lain ada kalimat masih menunggu, masih menghitung, tapi berita di luar sana malah yang kami terima, uang tersebut telah diserahkan secara tuntas dan nominalnya pun juga jauh daripada yang kita dapatkan. Jadi ya agak aneh sih menurut kami sebetulnya. Maksud kami begini, maksudnya kalau kita udah diem, udah kita ikhlasin, udahlah, nggak usah malah ngomong macem-macem, malah kesannya kayak jadi pahlawan, nggak usah begitu. Udah, kalau memang tidak udah mau selesai, udah jangan bikin berita-berita yang nggak jelas gitu loh. Akan ada langkah hukum yang perihal uang ini, Mas? Oh ya gini, terkait langkah hukum, ya kalau
kita ditantangin ya kan, siapa sih yang ini, kan kita udah baik-baik nih gitu loh, kita pelan-pelan, kita baik-baik, nggak mau ribut, tiba-tiba ditantangin. Oh ya udah, kita kalau mau ditantangin sampai mana juga kita hadapin gitu, tenang aja gitu loh. Apa respon Bu Tasya pas tahu H-1 sebelum ingkrah justru malah mengajukan banding? Ya responnya lebih keras dari kami sekarang gitu loh. Tapi ya udah kan, ya kita hadapi lah, kita siap lah kan. Tinggal kita jawab memori bandingnya apa ya, kita akan kita Iya. jawab dalam kontra memori banding, karena kami meyakini apa yang kami ajukan dalam pengadilan tingkat 1, yaitu pengadilan agama di Jakarta Selatan, itu telah sesuai, dan apa yang kami buktikan juga terbukti, bahkan juga majelis hakim sependapat dengan apa yang kami Betul. ajukan dalam gugatan. Jadi ya kami sih pede-pede aja, cuma ya ini kan jadinya kan seharusnya hari ini sudah ingkrah, Iya. ya akhirnya masih bergulir lagi ke depannya gitu. Gitu. Jadi masih panjang lagi gitu loh akhirnya. Kemarin yang 3 minggu lalu bertemu tidak ada pembahasan akan banding untuk urusan perceraian atau bagaimana? Itu sebelum putusan, Mas. Sebenarnya kan itu kan pertemuan itu sebenarnya kita mau tanya, ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kalian mau selesaikan nggak? Kalau kalian nggak mau kalau kalian mau selesaikan seperti apa? Oh ya nanti kita hitung dulu katanya. Ya sampai sekarang itu nggak selesai. Tiba-tiba mereka banding, ya kan, terus dipertanyakan, oh ya belum, ya berarti kan nggak serius. Ya kalau nggak serius malah mau nantangin begini, ya udah kita fight aja gitu. Sejauh ini sudah ada komunikasi Bang setelah membaca diajukannya banding dengan pihak Ahmad atau lawyer? Kalau kami sih belum ada. Kami sih belum ada. Ya kami sih, kalau dari kami sebagai advokat ya, sebagai lawyer ya, sebagai PH dari Bu Tasya, kalau kami prinsipnya menunggu lah memori bandingnya apa, nanti akan kami pelajari, ya dari situ akan kami siapkan kontra memori bandingnya. Gitu. Gitu. Oke. Ada komunikasi lewat lawyer atau Pak Ahmadnya sendiri nggak sih, apa perihal putusannya di Bu Tasya dan nafkah yang tidak ada, itu respon dari pihak mereka apa? Saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman media kalau mau konfirmasi gini deh. Kami ini kan menyampaikan berdasarkan bukti-bukti yang kami pegang, berdasarkan fakta-fakta yang lagi jalan. Mungkin kalau teman-teman media mau konfirmasi apa yang kami sampaikan kepada pihak Ahmad juga boleh aja gitu, karena memang ini yang kami dapat, dan informasi yang sampai ke kuping saya, ke kupingnya Pak Rifat, ini bukan hanya dari 1-2 orang gitu, banyak. Berarti kan ini harus klarifikasi, daripada nanti menyebar kemana-mana, beritanya simpang siur, nanti malah dianggapnya kami dalam menyampaikan suatu hal kepada teman-teman media nih adalah suatu hal yang bohong gitu. Padahal yang kami sampaikan adalah ya ini apa adanya. Jadi silakan kalau teman-teman mau konfirmasi, monggo aja. Apakah betul sudah dibayar, apakah betul sudah dilunaskan, monggo aja. Dan kami meyakini sampai sekarang bahwa tidak ada sama sekali itu, sepeser pun nggak ada. Jadi jangan sampai kebaikan Tasya ini malah disalahgunakan gitu loh, malah dimanfaatin, malah dianggap remeh begitu. Karena Tasya ini udah baik banget loh. Saya pun sama Pak Aga pun tegas sekali bilang, ini bagaimana ini? Ya pikirannya cuma satu, kalau kita melakukan upaya hukum nanti anak-anak bagaimana, keluarga bagaimana. Cuman itu artinya kan dia sangat menjaga gitu loh. Dia sangat menjaga nama baik keluarga dan berupaya menjaga nama baik mantan suaminya. Bayangin. Setelah putusan kemarin, apakah komunikasi Bu Tasya dan Pak Ahmad berlangsung Bang Itu mengenai jujur anak? saya nggak tahu sih. Tapi ya kalau masalah anak ketemu sih saya yakin tidak akan pernah dihalangi oleh Ibu Tasya. Cuma kalau bagaimana komunikasinya kami nggak pernah mendalami untuk hal itu. Gitu. Oke. Oke. Abang berdua, kerasnya ini maksudnya bagaimana ya Bang? Ya kaget lah kita semuanya. Bu Tasya apalagi kan istilahnya gini loh. Istilahnya loh, saya udah baik-baik kok. Udah yang penting selesai baik-baik. Saya sudah tidak mau mengungkit lagi yang lalu-lalu. Udah kita move on aja. Tiba-tiba nggak terima terus kayak mau nantangin, ya udah kalau gitu. Karena gini, Gitu. ini kan putusan adalah putusan perceraian. Iya. Yang diputus itu adalah pernikahannya. Cerai. Dalam artian ini pernikahan telah cerai, diputus cerai dalam putusan. Kalau keberatan berarti keberatan terhadap cerainya. Iya. Apalagi mau diberatin gitu. Sedangkan di sisi lain secara agama sudah cerai juga. Di sini kami agak bingung juga sebetulnya. Iya, jadi apa yang keberatan gitu? Jadi kalaupun misalnya, anggaplah ya, keberatannya bukan, misalnya disampaikan keberatannya bukan karena cerainya, keberatannya karena fakta di persidangan. Fakta di persidangan itu, ya itu faktanya, itu yang terjadi gitu loh. Ya kan, jadi kalau mau keberatan terkait yang selain daripada putusan ya nggak bisa dong. Ya kan, putusannya terkait cerai sudah diputus, ya sudah. Gitu kan. Artinya kalau banding, pasti karena cerainya nggak mau cerai gitu loh. Berarti belum ada BHT-nya ya Bang ya? Belum. Harusnya hari ini. Berarti masih statusnya masih suami istri?
secara negara begitu, tapi secara agama. Secara agama kan sudah sejak tanggal berapa tuh kamu? Sudah talak dari ditalak. sebelum gugatan kan. Ya, kita tunggu aja. Oke. Terima kasih.